Kembali bersama Fakta 62, institusi Polri kembali tercoreng dengan ulah tak terpuji anggota dan pejabat tingginya. Bukannya memberantas peredaran narkoba, oknum-oknum ini malah menjual. Yang miris, sabu-sabu yang diperjualbelikan ini adalah barang bukti yang disita dari sindikat narkoba. Dan berikut kronologis serta asal-usul sabu-sabu yang dijual atas persetujuan Irjen Teddy Minahasa. Pertengahan Mei 2022, tim Satres Narkoba Polres Bukit Tinggi dan Direktorat Narkoba Polda Sumbar berhasil ungkap jaringan pengedar sabu-sabu dengan barang bukti yang cukup fantastis, yakni seberat 41,4 kg. Awalnya satu orang ditangkap, kemudian berdasar pengembangan, berturut-turut polisi meringkus 7 anggota sindikat ini di lokasi yang berbeda-beda, mulai dari kota Bukit Tinggi hingga ke Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Polisi bahkan menghadiahi 3 orang tersangka dengan timah panas lantaran melawan saat akan ditangkap. Saat itu Kapolda Sumatera Barat, Irjen Teddy Minahasa pun langsung gelar siaran pers dan mengapresiasi kinerja anak buahnya. Karena cuma 41 kg ini bagi saya itu kecil. Mereka kalau delivery itu lewat kapal itu satuannya ton. 4 bulan berselang, barang bukti sabu-sabu yang diamankan dari sindikat ini malah menyeret nama Irjen Teddy Minahasa. Bahkan Teddy disebut sebagai otak pengendali penjualan sebagian sabu-sabu seberat 5 kg yang disita dalam pengungkapan tersebut. Berdasar keterangan, 5 kg sabu-sabu ini disisihkan oleh Kapolres Bukit Tinggi, AKBP Dodi Prawira Negara, kemudian diganti dengan tawas, supaya barang bukti yang disita beratnya tidak berkurang alias tetap 41,4 kg sesuai dengan pengungkapan awal. Terbongkarnya sindikat penjualan narkoba yang melibatkan petinggi dan anggota kepolisian ini berawal dengan disitanya kembali 3,3 kg dari 5 kg sabu-sabu yang disisihkan AKBP Dodi Prawira Negara oleh petugas Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat dan Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya. Dari kronologi yang beredar, pengungkapan komplotan ini bermula saat penyidik Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat pada tanggal 10 Oktober 2022 menangkap 5 tersangka, di antaranya Linda Pujiastuti, Mai Siska, Samsul Ma'arif alias Abeng, dan Nasir alias Daeng. Lakukan pengembangan didapati narkoba milik kelima tersangka tersebut berasal dari 3 personel kepolisian, yakni Aibda Ahmad Darmawan, personel Polsek Kalibaru, Kompol Kasranto, Kapolsek Kalibaru Jakarta Utara, serta Aibtu Janto Situmorang, anggota Sat Narkoba Polres Jakarta Barat. Penyidik pun tak tinggal diam terus mengusut kasus ini. Dan hasilnya sungguh di luar dugaan. Ternyata narkoba yang disita setelah ditelusuri kembali berasal dari AKBP Dodi Prawira Negara. Saat itu menjabat Kapolres Bukit Tinggi. Dan yang mengejutkan lagi ternyata dijual atas persetujuan Kapolda Sumatera Barat, Irjen Teddy Minahasa. Dari keterangan A dan L, sebutkan bahwa masih ada barang lagi yang simpan oleh saudara D yang berada, ulangi, saudara D adalah polisi aktif berpangkat AKBP yang mantan sebagai Kapolres Bukit Tinggi yang sekarang menjabat sebagai Kabak Ada Polda Sumbar. Kita amankan BB di kediaman saudara D di daerah Cimanggis dengan BB sebanyak 2 kg sabu. Dari keterangan saudara D menggunakan saudara A untuk sebagai pelantara penghubung antara D dan saudara L. Dari keterangan saudara D dan saudara L menyebutkan adanya keterlibatan Irjen Pol TM selaku Kapolda Sumbar sebagai pengendali BB 5 kg sabu dari Sumbar. Kini penyidik telah menetapkan seluruh anggota komplotan ini sebagai tersangka dan akan dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman kurungan 20 tahun penjara dan maksimal hukuman mati. Rio Mei Putra melaporkan untuk NET.